اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh yang dirahmati Allah, sejenak kita duduk untuk menguatkan iman, menambah ilmu pengetahuan, dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dari sini hadir di muka bumi, sekecil apapun kita harus bisa menghadirkan manfaat untuk sekitarnya. Minimal kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan ganggu. Kalau nggak bisa memberi manfaat orang, jangan menyusahkan. Hadirin sekalian, kita temui sekarang banyak di sekitar kita mental SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bawaannya itu sukanya ganggu. Gangguan itu timbul sengaja atau tidak sengaja. Sengaja yaitu seluruh bentuk pelanggaran itu pasti ganggu orang. Mau pelanggaran agama, mau pelanggaran aturan tata tertib termasuk hukum positif, itu ganggu. Pelanggar aturan lalu lintas ganggu. Pelanggar tata tertib aturan RT RW ganggu. Melanggar aturan masjid apapun mengganggu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, di sana ada perkara 10 yang bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita, terutama setelah meninggal dunia. Wasallam bersabda, "Inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti." Ada perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat dari kebaikan amal yang seorang mukmin lakukan setelah kematiannya. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nashara. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Karena semua bisa mendatangkan manfaat. Makanya yang mendatangkan jariah, yang mendatangkan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kalimat umum ilman. Ilmu apa aja yang masuk ke dalam ilmu yang bermanfaat, itu insya Allah meski kita tidak ingkari, terdepan adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu mendatangkan manfaat. Akhirnya manfaat dunia akhirat. Orang bisa puasa dengan baik. Kenapa? Karena ilmu
Dari mulai tata cara kencing, buang hajat sampai ngatur negara, dihiasi peradaban tersebut. Yang selanjutnya adalah waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang kita tinggalkan. InsyaAllah ini menghadirkan manfaat setelah kita meninggal dunia. Kenapa hadirin sekalian anak soleh? Meski orang lain itu bisa mendoakan, bisa memberikan kebaikan-kebaikan, dari mulai sedekah yang dia berikan atau macam-macam, tapi kenapa Rasulullah menekankan anak soleh? Karena orang itu Pak setelah meninggal dunia meski mendoakan umurnya nggak panjang. Maksudnya tidak lama. Saya tantang aja sekarang yang ada di sini. Ada nggak sampai hari ini mendoakan tetangganya yang meninggal 5 tahun lalu? Nggak ada. Habis meninggal 2 hari pun udah lupa. Tapi kalau anak, Masya Allah, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai meninggal bertahun-tahun masih ingat terus mendoakan orang tua. Beda dengan orang lain. Walaupun doa orang lain gak tertutup, walaupun istighfar dan permintaan ampun orang lain nyampe ke mayit, tapi gak seperti anak. Dan kenapa dikatakan soleh? Karena anak yang ingat orang tua, doanya nyambung, kebaikan mengalir, hanya anak soleh. Ya, anak yang gak baik, jangankan sudah ini, masih hidup aja didoakan mati. Ya, waladan sholihan yata'ula. Dan Bapak Ibu sekalian, memiliki anak soleh itu bukan seperti membalik tangan. Dibutuhkan juhud, dibutuhkan pengorbanan, pendidikan, ya. Apalagi zaman sekarang, ya. Untuk mencetak anak soleh itu tidak mudah, ya. Untuk mendapatkan anak baik itu tidak mudah. Pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, pengaruh pendidikan itu selalu mewarnai anak. Pertama adalah lingkungan keluarga, yang keduanya adalah lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah kecuali kedua orang tua. Ini mewarnai. Orang tua yang soleh, orang tua yang berilmu, orang tua yang ahli ibadah akan mencetak melahirkan anak yang berilmu, soleh dan ahli ibadah, insyaallah. Dan sebaliknya. Selanjutnya yang bisa manfaat setelah kematian seseorang adalah wa mushafan warasahu, mushaf yang dia wariskan. Kita letakkan mushaf di masjid, kita letakkan mushaf di tempat-tempat perpustakaan, kita letakkan mushaf di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, manfaat. Ini yang mengalirkan, menghadirkan kebaikan setelah kita mati. Ini yang memberikan kemanfaatan kita setelah kematian kita. Au masjidan banahu, yang berikutnya adalah masjid yang dia bangun. Kan Rasulullah mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan kahayatihi fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah yaitu masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah sepadan dengan masjid yang dia bangun, serupa dengan masjid yang dia bangun. Ya, yang kecil dibangunkan kecil, yang sedang dibangunkan sedang, yang besar dibangunkan besar. Dan itu semua dinilai oleh Allah. Makanya Rasulullah di dalam lafaz lain, hadis lain mengatakan walau kamabhasi thairin, walaupun hanya sebesar sangkar burung, dinilai oleh Allah, insyaallah. Dan hadirin sekalian, memang betul. Bagaimana tidak manfaat masjid yang dia bangun rumah netral, ya, tidak ada yang bisa ngaku kecuali Allah. Makanya di sana di sekalian orang bebas keluar masuk, tetapi tujuannya untuk kebaikan.
Di sana ada syiar salat dikumandangkan. Di sana ada syiar simbol-simbol Islam ditegakkan. Ada pengajian, ada ta'lim. Intinya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah hari akhir, menegakkan salat, bayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi ini, dan makin banyak masjid bukan makin menyusahkan dimanapun, masya Allah. Oleh karena itu kita yang punya harta lebih hendaknya semangat. Karena apa? Karena sekarang ini sudah mulai kita lihat pinggir-pinggir jalan, protokol terutama sudah sulit untuk didapati masjid. Terutama di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan, untuk mendapati masjid di pinggir jalan sudah mulai susah. Ini bukan hanya sekedar jariah, di sana ada syiar Islam, simbol Islam dan menara Islam tegak diketahui oleh seseorang. Terus kemudian wabaitan li ibni sabil, termasuk perkara yang mendatangkan manfaat setelah kematian seseorang adalah rumah yang dibangunkan untuk ibnu sabil. Subhanallah, ya. Betapa senangnya orang melancong, mengembara, apalagi kehabisan bekal sehingga dia tidak bisa menemukan penginapan. Kemudian di daerah ini ada penginapan gratis untuk pengembara. Apalagi orang yang sedang merantau itu orang yang apa? Talabul ilmi, subhanallah. Ulama ahli ilmu, talabul ilmi, indah. Kita bangunkan rumah petak 5 di Surabaya, 5 di Lamongan, 5 di Jakarta. Setiap orang yang sekarang ini merantau atau melancong atau jalan-jalan kemalaman, ada rumah gratis untuk singgah. Baitan li ibni sabil. Dan ini adalah wakaf real, wakaf yang bermanfaat. Makanya di Indonesia ini wakaf masih sempit. Kalau bicara wakaf cuma 3 di Indonesia. 1 madrasah, 2 masjid, 3 kuburan. Padahal di negara-negara Arab wakaf itu sudah mulai meluas, bahkan berupa hotel. Makanya Bapak kalau lagi umroh itu ada hotel di depan Masjidil Nabawi, hotel yang paling mewah, paling mahal, namanya Shaza. Itu wakaf. Baca di dalam temboknya itu wakaf. Begitu juga di depan Masjidil Haram ada wakaf Malik Abdul Aziz, wakaf. Wakaf itu tidak kesan masjid, kuburan, madrasah, pesantren, enggak. Bahkan kita bisa tingkatkan berupa tadi rumah-rumah petak, kontrakan-kontrakan, atau hotel atau apartemen. Sehingga hasilnya dari apartemen, dari hotel itu untuk operasional dakwah, untuk operasional masjid, untuk operasional pesantren, madrasah dan yang lainnya. Selanjutnya dari sekalian yang bisa menghadirkan manfaat buat orang-orang yang setelah meninggal dunia adalah nahron ajra, sungai yang dia alirkan. Artinya bukan hanya sungai, bendungan, sungai, apapun termasuk hal-hal yang kaitannya dengan pengairan, itu semuanya mendatangkan manfaat. Pengairan bisa guna untuk manusia, minumnya, masaknya, hewannya, perternakannya, dan juga pertaniannya. Makanya nahron ajra. Selanjutnya dari sekalian, sesuatu yang bisa menghadirkan manfaat untuk orang setelah meninggal dunia adalah shadaqatan akhrajaha min malihi, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi, ketika sehatnya. Ini menunjukkan Pak, orang yang wakaf, orang yang sedekah ketika sakitnya, takut kematiannya kurang bermanfaat. Ya, karena dia sudah tahu ini udahnya kayaknya nggak ada harapan lagi, udah wakaf. Bahkan fi sihhatihi, saat dia masih kuat-kuatnya, saat masih ada harapan ingin hidup panjang dan memiliki harta melimpah, saat itu bisa infak. Wa hayatihi, dan ketika masa hidupnya, yalhaquhu min ba'di mautihi, semua ini akan nyambung setelah kematiannya.
Dan yang terakhir termasuk ahabbul a'mali ila Allah, kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kalian masukkan ke hati seorang muslim. Bentuknya dainan qadahu, utang yang kamu bayarkan, au ju'an tadruduhu, rasa lapar yang kamu hilangkan, au yang terakhirnya adalah kurbatan takshibuhu, kesulitan yang kamu hilangkan. Ikhwas sekalian, jangan kita remehkan kebaikan. Daripada antum punya sisa makanan busuk, kasihkan ke tetangga kanan kiri. Rasulullah itu kenapa kalau masak diperbanyak kuahnya, sampai jangan kamu lupa kebaikan untuk tetangga, kata Rasulullah, walau bibir syani syatin, walaupun hanya kaki kambing. Ya, di Arab itu kaki kambing kurang begitu diminati, dibuang kaki sama kepala. Itu diolah, dimasak, kasih tetangga, termasuk kegembiraan. Termasuk hal yang nyusahin. Banyak dosa-dosa sosial di sekitar kita, kita biarkan. Padahal itu lebih besar mungkin daripada judi, lebih bahaya daripada berzina, ya, lebih berbahaya dari dosa-dosa yang selama ini kita anggap dosa. Di antaranya apa? Bikin polisi tidur nggak standar. Itu dosa. Kadang-kadang udah kecil tinggi. Kalau mau bikin polisi tidur itu Pak, pertama izin disup. Kemudian tingginya, besarannya itu juga ada kriterianya, nggak ngawur. Dan itu dosanya 4 kali lipat. Pertama menghina polisi, tidur terus. Coba polisi udah tugas susah-susah dikatain tidur terus. Julukannya aja nggak enak. Terus apa? Bikin hajatan di jalan. Sekarang undang-undang mana yang membolehkan antum nutup jalan? Yang macet bayarnya sama. Sama enggak Pak? Bayar pajak jalanan? Sama. Kadang-kadang hajatan walimahan itu jogetan orjen tunggal. Yang antri itu mau ke rumah sakit setengah mati setengah hidup. Akhirnya ada yang lahiran di jalanan. Coba bayangkan, susah lahiran di jalanan, nunggu orang sebuah jogetan dok ya Pak. Dosa sosial. Ngadakan acara hajatan apapun. Kenapa? Jalan ini netral, milik siapapun, bukan milik pribadi. Dosa sosial. Nggak ngerti. Kita buang sampah sembarangan tempat, dosa sosial. Mengganggu tetangga berupa suara atau apapun, dosa sosial banyak. Loh, sekarang ini Indonesia liar, parkir sembarangan tempat, dosa sosial. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Pak, parkir kerikil sembarangan tempat aja nggak boleh, apalagi motor, apalagi mobil, apalagi truk. Buang sampah sembarangan tempat, curi, ganggu di jalan, kaca, pecahan, ganggu di jalanan orang, dosa. Apalagi ganggu dengan gedean mana Pak? Kerikil sama truk. Lokhis, gedean truk, gedean mobil. Oleh karena itu ada sekalian, Islam itu tertib, Islam itu indah, Islam itu mengatur, Islam itu membawa manfaat, Islam itu damai. Makanya namanya aja as-salam. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.